Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatami nabiyyika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa sunnatihi wa uswatihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal hadirun ayyuhal muslimun al-mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul aliyyul 'azim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Husna, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jangan pernah menutup hati kita. Jangan pernah menutup diri kita dari nasihat. Nasihat apapun. Baik nasihat dunyawi, lebih-lebih ukhrawi. Dari siapapun nasihat itu, baik dari mereka-mereka yang kita kenal sebagai ulama, tokoh agama, atau sesama muslim biasa. Dan siapapun kita, apakah kita sebagai ulama, sebagai ustadz, atau sebagai umat, jangan pernah menutup diri dari nasihat. Setiap nasihat yang kita dengar, dengarkan baik-baik, hayati, renungkan, camkan, dan simpulkan. Bisa jadi akhir dari nasihat itu menguatkan apa yang selama ini sudah kita ketahui. Bisa jadi juga berbeda dari yang selama ini sudah kita ketahui, namun kita tetap yakin dengan kebenaran yang sudah kita ketahui. Bisa jadi pula nasihat yang perlu kita dengarkan berbeda dengan yang sudah kita ketahui, dan ternyata kesimpulan kita, nasihat ini jauh lebih baik daripada yang sudah kita ketahui. Ketika kesimpulan kita, nasihat baru yang kita dengarkan ternyata lebih baik, ikuti nasihat itu. Ketika nasihat yang baru kita dengar berbeda dari yang sudah kita ketahui dan kita yakin kebenaran yang sudah kita ketahui, jadikan nasihat itu sebagai perbendaharaan ilmu yang ternyata saudara kita ada punya pandangan berbeda. Di antara penyesalan penghuni neraka di hari kiamat nanti adalah karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat.
salah satu penyesalan penghuni neraka, boleh jadi penyesalan mereka yang mati adalah karena dulu ketika hidup di dunia mereka tidak mau mendengarkan nasihat. Surah Al-Mulk ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, lau kunna nasma'u, andikan dulu ketika hidup di dunia kami mau mendengarkan dakwah, mau mendengarkan nasihat, au naqilu, atau kami mau memikirkannya, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi bagian dari penghuni neraka yang terus menyala-nyala. Jemaah dan ya Allah wa yakum ajma'in. Inilah salah satu sikap wajib berkaitan dengan nasihat. Jangan pernah meremehkan nasihat. Kalau toh kita selalu mendengarkan nasihat cuma dari satu pandangan yang sehaluan dengan kita, ya boleh-boleh saja. Silakan. Namun adabnya ketika suatu saat kita mengetahui ada saudara kita yang berbeda, jangan lantas kita vonis dia salah. Siapapun yang berbeda dengan kita, dia salah. Ini yang tidak menerapkan adab ilmu. Dalam ilmu adanya perbedaan sejak masa Rasulullah SAW itu sudah terjadi. Dan berbeda di antara para sahabat yang terjadi di masa Rasul, ada yang selanjutnya oleh Rasul diluruskan, ada yang kedua-duanya tidak disalahkan oleh Rasul. Itu menunjukkan bahwa tidak setiap perbedaan itu benar dan salah. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Adab wajib yang kedua berkaitan dengan nasihat adalah jangan pernah menasihati orang lain sebelum kita menasihati diri kita sendiri. Jangan pernah menyuruh orang lain mengerjakan satu kebaikan ketika kitanya justru mengabaikan kebaikan itu. Jangan pernah melarang-larang orang lain yang melakukan kemaksiatan ketika kitanya masih ada di kemaksiatan itu. Tidak otomatis selalu menasihati orang lain, nyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, melarang orang lain mengerjakan kezaliman, kemaksiatan itu satu hal yang baik. Tidak otomatis. Syarat pertama, dia hanya harus sudah menasihati dirinya sendiri. Ketika dia tidak menasihati dirinya sendiri, semangat menasihati orang lain 3 pagi, siang, sore, malam, selalu keliling untuk dakwah menasihati orang lain, dirinya sendiri dia abaikan, orang seperti ini justru diancam oleh Allah. Dengan ancaman yang tidak main-main. As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu pada orang lain yang tidak kamu jalankan? Nyuruh orang lain melaksanakan ketakwaan, dia enggak takwa. Melarang orang lain korupsi, dia hanya korupsi. Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, jika kalian lakukan hal itu. Sebagai orang tua kita pun harus khawatir ketika kita semangat menyuruh anak kita untuk jamaah ke masjid, kitanya sendiri tidak ke masjid.
Di samping hal seperti itu dimurkai oleh Allah, hal seperti itu pun akan bisa menjadi sebab kita dihinakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Mereka yang selalu berdakwah, mendakwahi orang lain supaya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, jauh dari kemaksiatan, tapi dirinya sendiri kok jauh panggang dari api, bertolak belakang dengan apa yang dia katakan, dia nasihatkan pada orang lain. Orang seperti itu akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat nanti. An Usamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamati birrajuli fayulqa finnar fatandaliku aktabuhu finnar fayaduru kama yadurul himaru biruhahu fayatami ahlun nari alaih faqalu fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala bala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 3267 dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat nanti akan dihadirkan seseorang, lalu orang itu dilempar ke dalam neraka. Seketika sampai di jurang neraka, isi perutnya terburai, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali sekedar berputar-putar mengelilingi isi perutnya. Kata Rasul, seperti berputar-putarnya keledai menggiling gandum. Atas kehendak Allah, orang-orang yang ada di neraka mengerubungi dia. Begitu dekat, mereka penghuni neraka kaget. Ternyata ini sosok ulama terkenal, mubalik terkenal ketika di dunia. Maka mereka penghuni neraka pun berkata, fulan, wahai fulan, masa'nuk, kenapa kamu jadi seperti ini? Alaysa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulu engkau yang selalu menasihati kami agar mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, menjauhi segala kemungkaran, kemaksiatan dan kedzaliman? Kenapa engkau jadi seperti ini? Qala, dia pun menjawab, bala, iya betul. Dulu di dunia aku memang seorang mubalik terkenal. Kuntu amurukum bil ma'ruf, aku selalu nasihati manusia. Aku nasihati kalian untuk mengerjakan segala perbuatan baik. Wala ati, namun aku tidak menjalankannya. Wa anhaakum 'anil munkar, aku cegah kalian, aku larang kalian melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kedzaliman. Wa ati, namun aku justru melakukan hal-hal yang aku larang kalian melakukannya. Jemaah dan Allah yakum ajmain. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pasti sosok seperti ini akan terus ada. Akan terus ada sejak dulu sampai lebih-lebih mendekati kiamat nanti. Banyak di antara mereka yang bangga ketika dakwah ke sana kemari, tapi dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Ini peringatan buat kita semua, termasuk saya pribadi.
Jangan pernah menyuruh orang melakukan satu kebaikan jika kita tidak melakukan kebaikan itu. Jangan pernah melarang orang melakukan maksiat ketika kita masih ada di kemaksiatan itu. Tentu ini tidak berlaku mutlak. Contoh, kita punya teman yang dari sisi finansial dia sudah wajib haji, kok enggak berangkat haji, enggak daftar, kita suruh dia haji walaupun kita belum melakukan karena kita belum mampu. Ini enggak termasuk dalam As-Saff ayat 2 dan 3. Jamaah salat Jumat hadani Allah wa iyyakum ajmain, insyaallah dengan taufik hidayah dan ma'unah dari Allah, kita akan istiqamah menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang konsisten meneladani beliau dalam akidah, dalam syariah, lebih-lebih dalam akhlak. Semoga taufik hidayah dan ma'unah selalu Allah curahkan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qali hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal uqubatu lil kafirin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala khatamin nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun al-mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a fihi binafsih wa thanna bimalaikatihil musabbihati bikudsih. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wardallahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasarad din wa khzil man khadhalal muslimin. Allahumma ansur man nasarad din wa khzil man khadhalal muslimin. Allahumma ansur man nasarad din wa khzil man khadhalal muslimin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wakala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Allahumma qawwil islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin
وانصر المجاهدين لإعلاء كلماتك في فلسطين وفي سائر البلدان والمكان وأينما كانوا ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر صهيون يهودي وجنوده وشريكه وشبيهه وشتت سملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم إنا نسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.